lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'du, abnais salihun wa banatis salihat. Rahimakumullah, para santri dan santriwati Pondok Pesantren Modern Diniyah Pasia yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala azza wajal yang telah mengizinkan kita saat ini bertemu kembali dalam momentum yang sama. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan bertanya kepada antum, siapakah di antara antum dan antuna yang tidak kenal dengan Abu Hurairah? Kita sangat yakin dan percaya setiap antum dan antuna pasti kenal atau setidaknya mengetahui nama beliau. Karena tatkala kita berbicara tentang hadis-hadis Rasul, maka nama beliau sering dibaca, disebut dan didengar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis ini, pernah berkata, "Ausani Khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalath. Siyami salasati ayyamin min kulli syahrin. Wa raq'atai ad-duha wa an utira qabla an anam." Rawahul Bukhari wa Muslim. Abu Hurairah yang merupakan salah seorang sahabat Nabi yang sangat menyayangi kucing ini pernah berkata, "Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepadaku tentang 3 perkara." Salah lagi. Ya, 3 perkara. Apa yang 3 perkara? Yang pertama adalah siyami salasati ayyamin min kulli syahrin, yaitu berpuasa 3 hari di setiap bulan. Di dalam hadis lain diungkapkan bahwa puasa ini dilakukan pada salasata asyar, arba'ata asyar wa khamsata asyar, di tanggal 13, 14 dan 15 di setiap bulan-bulan Hijriah. Di dalam ilmu fikih, puasa ini dikenal juga dengan sebutan puasa sunnah bid, yang artinya putih. Kenapa dikatakan putih? Karena pada saat ini puasa penuh, terang benderang dan warnanya sangat putih, sehingga siapa saja yang berpuasa di 3 hari ini disebut dengan puasa sunnah bid. Namun demikian, para ulama ada yang mengatakan seandainya kita tidak bisa atau ada halangan di tanggal-tanggal tersebut, boleh kita laksanakan di awal-awal bulan atau di akhir-akhir bulan. Wasiat Rasulullah yang kedua kepada Abu Hurairah adalah wa raq'atai ad-duha, melaksanakan salat duha 2 rakaat setidaknya di setiap hari. Abnai salihun wa banatis salihat, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul awwabin hina tarmudul fisal." Salatnya orang-orang yang taat, atau ada yang mengatakan salatnya orang-orang yang bertaubat itu adalah dia melaksanakan salat tatkala matahari sudah meninggi dan bumi terasa mulai memanas, terasa panas. Jadi orang-orang yang melaksanakan salat duha di pagi hari itu, apakah dia sebelum bekerja, maka diberi label oleh Rasulullah SAW dengan orang yang taat atau orang yang bertaubat. Subhanallah. Kemudian selanjutnya dalam hadis yang lain, sebagai motivasi bagi kita diterangkan bahwa di dalam diri kita ini terdapat 360 ruas atau 360 persendian tulang. Yang mana kata Rasulullah SAW,
setiap ruas atau persendian tulang kita ini harus bersedekah setiap harinya. Kalau kita ibaratkan satu ruas itu mesti bersedekah katakanlah hanya Rp1.000, maka secara matematik kita harus bersedekah sebanyak 360.000 satu harinya. Siapakah di antara antum dan antuna yang sanggup? Mungkin banyak di antara kita yang tidak sanggup. Kalaupun ada, tidak seberapa. Tapi kata Rasulullah SAW, sedekahnya yang harus diberikan oleh setiap ruas tubuh kita ini bisa digantikan hanya dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Wasiat Rasulullah yang ketiga kepada Abu Hurairah adalah wa an utira qabla an anam. Dan aku disuruh untuk melaksanakan sholat witir sebelum aku tidur. Seperti yang sudah kita ketahui, sholat witir adalah sholat sunnah yang jumlahnya ganjil, yang dilaksanakan di malam hari, dan dia merupakan penutup dari sholat malam, baik yang wajib maupun sunnah. Namun untuk kehati-hatian, kadang banyak kita yang setelah tidur, apalagi bertanggang malam, sudah larut malam tertidur, sehingga tidak bangun sebelum subuh, sehingga tidak bisa melaksanakan salat tahajud atau qiyamul lail. Maka untuk kehati-hatian kita disuruh oleh Rasulullah SAW, terutama dalam konteks hadis tadi, Rasulullah berwasiatkan kepada Abu Hurairah untuk melaksanakan salat witir sebelum dia tidur, sehingga kalaupun sebagai antisipasi, kalaupun tidak bisa melaksanakan tahajud di malam hari sebelum subuh datang, maka kita sudah melaksanakan salat witir sebelum kita tidur tadi. Abnai salihun wa banatis salihat, para santri dan santriwati Pondok Pesantren Modern Diniyah Pasir yang kami cintai dan kami banggakan, 3 amaliyah yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah tadi merupakan sebagian dari amaliyah-amaliyah yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya di dalam riwayat-riwayat kitab-kitab hadis ditemukan bahwa Abu Hurairah mengatakan, setelah itu wasiat Rasulullah SAW tersebut tidak pernah aku tinggalkan, dan tentunya juga dilakukan oleh para sahabat yang lainnya. Hendaknya kita juga bisa mencontoh itu. Di bulan Ramadan ini, bulan yang kata orang disebut dengan bulan diklat, bulan pendidikan dan latihan. Kita dilatih untuk bisa melaksanakan 3 dari ibadah yang luar biasa tadi. Yang pertama, puasa. Kita disuruh oleh Rasulullah berpuasa 3 hari setiap bulannya. Namun saat ini di bulan Ramadan kita tidak disuruh 3 hari, tapi sebulan penuh setiap hari. Kemudian salat witir, yang mungkin justru masyarakat awam banyak menyangka bahwa witir itu hanya ada di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain tidak ada. Nah, di bulan Ramadan kita dilatih dengan terus melaksanakan setiap hari salat witir. Maka mudah-mudahan nanti di bulan-bulan yang lain kita juga terbiasa. Kemudian yang ketiga, sholat duha. Dengan ibadah puasa, apalagi dengan keadaan virus corona saat sekarang ini, kita banyak stay at home, bekerja, beribadah, belajar di rumah saja. Banyak waktu bagi kita untuk bisa melaksanakan sholat duha ini, meskipun hanya 2 rakaat. Ramadan Karim. Maka dari itu, di bulan yang penuh diklat ini, penuh pendidikan, penuh latihan, mudah-mudahan ketika kita terbiasa sebulan penuh berpuasa,